Itu anak tetangga itu sih kok sampai bapaknya takut nuruti terus, itu emang ada kejadian, pernah ada kejadian gitu? Entah bapaknya dipukuli gitu. Enggak, dia cuman sayang doang. Oh, sayang doang. Sayang itu harus begitu apa gimana Pak Ustadz? Harus dikasih semua yang diinginkan anak itu. Sayang itu marah sama istri juga bisa katanya sayang. Kata mulut loh ya, ini kata mulut. Ini tetangganya Haji D. Kan ini bilang sayangnya dulu. Sayangnya. Sayang itu membiarkan anak itu diem di rumah. Ya itu ya sayang ya bisa. Nah, kalau dibilang begitu kan sama nggak kira-kira? Hampir mirip sebenarnya ya. Saya nggak boleh ke setiap orang, ke anak aja. Sebenarnya bukan rasa sayang. Sebenarnya itu juga begitu, bisa aja sebenarnya dulu bapak atau ibunya dulu diumbar kesenangan dengan orang tuanya. Bisa aja. Orang tuanya nih kesayangan kakek nenek si anak nih. Bisa aja gimana seperti itu. Sehingga sekarang mulai dibalas. Karena dulu si orang tuanya bisa aja seneng dia dikasih sama orang tuanya, itu seneng. Bangga, seneng istilahnya. Waktu masih mudanya itu seneng, diperhatikan, di ini tuh seneng. Ada kesenangan yang itu ada. Nah sama seperti akhirnya nurunlah kepada anaknya, sehingga dia nggak lebih kayak bapak atau ibunya yang seneng itu diem biasa. Anaknya senengnya minta langsung. Berarti turunannya itu lebih gawat lagi ya? Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Makanya kalau ibaratnya di turunan mbahnya nggak ada, bapaknya nggak ada, anaknya kok ada kanker. Nah biasanya kata orang pintar ini turunan enggak. Nah ini karena apa? Karena sifat emosionalnya itu lebih tinggi. Semakin keturunan lebih tinggi. Dan sifat pintarnya keturunan lebih tinggi daripada orang tuanya. Kan nanti kalau sifat yang nggak karu-karuan lebih tinggi juga. Brengseknya itu juga lebih tinggi. Jadi begitulah cara Allah itu menguji orang tua itu dengan anak seperti itu. Makanya kita harus memahami, aturlah diri kita. Kalau kita diberi ya bilang, Pak kok saya aja, mbok yang lain, saudara yang lain kan ada. Kan itu anak yang baik seperti itu. Tapi mana ada anak seperti itu? Ya kan? Nah disinilah cara kita itu belajar bahwa hal-hal yang seperti itu, mamanya jarang sekali kita mohon ampun, ya Allah dulu saya itu nyakitin orang tua, kan nggak pernah yang seperti itu. Padahal ini penting untuk menjadikan anak keturunan kita itu jangan seperti kita atau lebih dari kita. Jeleknya maksudnya ya. Kan itu jelas harus dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya jarang sekali mengajarkan mohon ampun itu fokus, itu jarang. Makanya kalau anak-anak seperti itu, ya saya jawab normal lah, itu kan menguji kamu. Kan gitu. Kalau saya juga sering ketemu sama orang tua yang anaknya seperti itu, ya sering, sangat sering. Maunya anaknya baik. Saya nggak bisa nyulap anak itu yang dablek jadi baik, itu nggak bisa. Tapi kalau diusahain, ayo saya kasih tahu caranya. Caranya gimana ya, seperti tadi. Pokoknya dulu anak itu dibangga-banggain enggak? Oh iya Ustadz, dari dulu dari kecil itu saya bangga-banggain anak saya bikin. Nah itu awalnya. Nah, setelah mulai dewasa, kuliah, menikah, wah sekarang malah ibunya aja kakinya ditendang, bapaknya itu tendangin pintu. Nah kan begitu akhirnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dulu orang tuanya membanggakan si anak ini. Karena ini di Indonesia sangat banyak sekali. Anak yang dibangga-banggain sama orang tua nggak taunya korupsi di kemudian hari, normal itu. Bisa jadi. Iya, dan banyak kan gitu ya. Apa yang mau diceritakan? Banyak yang kondisi dia pintar, dia biasa aja. Doakan anak itu soleh atau soleha, cukup kok. Nanti biar Allah yang akan menggiring anak kita itu mau kemana. Kan bukan kaya yang kita cari. Kalau bagi si anak itu Pak Ustadz, dia sadar bahwa itu salah, anak minta maaf sama orang tua Pak? Iya harus, nggak cuma sekali ya, berkali-kali lah, kan gitu ya. Jadi harus berkali-kali karena sesuai istilahnya sama, setiap hari itu kan ganti baju. Oh, ganti baju. Ngerti maksud saya? Iya. Tiap hari ganti baju. Ya ngerti maksud saya.
Iya. Apa? Ganti baju. Harus berubah terus gitu. Ganti baju itu maksudnya itu kan nggak mungkin baju satu dipakai bertahun-tahun. Gitu. Maksudnya itu dosa bertahun-tahun kok bisa hilang sehari, nggak bisa. Makanya saya bilang tiap hari kan ganti baju. Tiap hari mandi juga ya. Tiap hari mandi juga, tiap hari sholat juga. Berarti minta maaflah terus setiap saat. Seperti itu. Jadi jangan merasa udah minta maaf sekali, dah ini udah bisa. Bukan saya. Kalau jangan dijawab begini. Allah kan Maha Pengampun. Iya, tapi nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Coba kalau nggak percaya, kamu minta kaya sekarang, minggu depan langsung kaya, nggak kan gitu? Bisa. Nggak bisa. Harus ada ikhtiar, harus ada cara-cara untuk mendapatkan rizki yang baik. Kalau memang banyak cara Allah itu melihat, jadi nggak cuma hanya lisan kita berdoa, enggak cuma itu aja yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Anak untuk menjadikan soleh atau solehah nggak cuma lisan orang tuanya, tapi orang tuanya juga imannya harus kuat pada Allah Ta'ala, sehingga kalau memang orang tuanya nggak mampu, nanti Allah yang akan menggiring yang menggiring anak itu jadi soleh atau solehah ya. Nah inilah harus belajar, didik anak kita dengan baik. Kita sebagai imam didik. Kemudian kalau orang tuanya dulu, nah ini sebagai ayahnya dulu merasa ayahnya ini dulu senang dikasih-kasih dengan orang tuanya. Nah senangnya itu sama dengan anaknya, akhirnya senang minta akhirnya. Ya beginilah cara Allah itu mengatur sehingga menjadi ujian akhirnya. Akhirnya si orang tua kan dulu kan anak yang lain nggak kebagian hadiah dari orang tua, bener gak sih? Anak yang lain kan ya kasihan. Nah dari titik inilah sebenarnya menguji orang tuanya dulu, kakeknya atau neneknya si anak ini tadi, sebenarnya itu menguji seperti itu. Nah biasanya orang-orang yang dulunya diberi oleh orang tuanya itu keenakan, kebaikan, hadiah dan sebagainya, biasanya nyusahin besoknya. Nah nanti anaknya yang dulunya disingkir-singkirin, malah tuanya sama dia nanti. Biasanya begitu. Nah ini harus kita mengerti bahwa jangan terlalu jauh seperti itu. Tetap dekat pada Allah Ta'ala. Kalau memang kita yang diberi, terus sama orang tua bilang, ya mak, itu mas itu adik itu kan belum, kan gitu, jangan saya terus mak. Nah ini ciri orang soleh atau solehah nanti di hadapan Allah. Allah mendengar dan tersenyum. Nah ini mulai ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah besok-besoknya si orang tua ini punya anak, nyenengin orang tuanya. Karena dulu dia juga bijak, agar orang tuanya jangan pilih kasih tapi dia dengan lembut. Nah dia insya Allah punya anak yang nyenengin seperti itu. Insya Allah wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan kali ini dari kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita semua Pak Ustadz dan amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.